sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam peringatan ke-113 Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Niagas sampai Pulau Rote yang saya hormati, 113 tahun lalu Perhimpunan Budi Utomo meletakkan dasar-dasar kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. 3 hal penting yang diretas Budi Utomo adalah: pertama, cita-cita untuk memerdekakan, cita-cita kemanusiaan; kedua, memajukan nusa dan bangsa; serta ketiga, mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. 3 hal di atas merupakan substansi makna kebangkitan nasional yang harus dipertahankan dan diaktualisasikan lintas generasi, senantiasa diterapkan dalam kerangka dinamis sesuai konteks zamannya. Pada era pra-kemerdekaan, kebangkitan nasional mampu menjadi ruh gerakan perlawanan terhadap hegemoni penjajah. Pasca kemerdekaan, kebangkitan nasional menjadi inspirasi pelaksanaan pembangunan bangsa. Di era reformasi, membawa Indonesia menuju pengelolaan negara yang lebih terbuka dan demokratis. Dalam konteks ini, makna kebangkitan nasional seyogianya diarahkan menjadi unifying factor atau faktor komando untuk mengembangkan demokratisasi di segala bidang, mewujudkan keadilan, penegakan hukum, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Inilah agenda kontekstual yang sejatinya lebih dari cukup untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke cita-cita ketiga yang diretas Budi Utomo, yakni berbuat sesuai dinamika kehidupan bangsa ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada 20 Mei 1948, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan sengaja menjadikan lahirnya organisasi Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasional di Indonesia. Ketika itu ada ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi. Selain itu, Indonesia dalam masa revolusi mempertahankan diri dari Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Presiden Soekarno menetapkan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 diangkat sebagai Hari Kebangkitan Nasional dengan harapan golongan yang saling bertengkar dan rakyat Indonesia melalui momen ini dapat mengumpulkan kekuatan bersatu melawan Belanda. Soekarno berharap penetapan Hari Kebangkitan Nasional bisa mencegah perpecahan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, peringatan Hari Kebangkitan Nasional pun pada akhirnya bukan sekedar menjual ritual untuk mengenang kejayaan sejarah masa lalu saat soliditas persatuan era Budi Utomo terbentuk, tanpa disertai pilihan memadai untuk mengejawantahkan semangat yang telah dirintis Dr. Sutomo dan kawan-kawan itu ke dalam praktik berbangsa dan bernegara yang lebih operasional. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini sejatinya dapat dijadikan untuk
menggalak kembali semangat kebangkitan sebagai bangsa yang tangguh. Bangkit kita, bangsa yang tangguh. Tema ini mengingatkan bahwa semangat kebangkitan nasional mengajari kita untuk selalu optimistis menghadapi masa depan. Kita bangsa, kita hadapi semua tantangan dan persoalan bersama-sama sebagai pewaris ketangguhan bangsa ini. Tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19, pandemi yang sudah melanda secara global lebih dari setahun ini, sembari bersiaga menghadapi ancaman gelombang baru pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Tangguh juga dalam menghadapi beragam tantangan selama masa pandemi dengan beredarnya banyak misinformasi, disinformasi, dan hoax, terutama ditujukan untuk menjaga kesatuan sebagai bangsa. Mari kita memanfaatkan ruang digital secara tepat dan bijak. Katakan tidak ada segala jenis hoax, ujaran kebencian, dan berbagai jenis penyalahgunaan ruang digital yang mencederai semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, dan diisi dengan hal bermanfaat untuk memajukan ekonomi, secara khusus ekonomi digital yang berkembang dari waktu ke waktu. Dan terakhir, tangguh dalam kebersamaan untuk memulihkan ekonomi nasional. Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah ekonomi digital. Di tengah pandemi, bisnis dagang berbasis digital ini bahkan diproyeksi tumbuh 33,2% dari 2020 yang mencapai 250 triliun rupiah menjadi 337 triliun rupiah pada tahun 2021. Peningkatan jumlah transaksi lewat e-commerce juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam mendorong akseptasi digital kepada masyarakat, serta terus mengakselerasi perkembangan fintech dan digital banking. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pandemi COVID-19 berhasil memaksa kita untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita secara drastis. Secara interaksi fisik atau tatap muka di dunia nyata yang berpindah ke dunia virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi telekomunikasi. Dengan adanya kondisi ini, Indonesia bahkan di seluruh dunia tanpa sadar melakukan perubahan atau pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan dari non-digital menjadi digital. Peringatan kebangkitan nasional ini menjadi titik awal dalam membangun kesadaran untuk bergerak mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional ini mengingatkan kita kepada semangat untuk bergerak sebagai bangsa dengan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Mimpi kita untuk tancap gas memacu ekonomi dan kemajuan peradaban sebagai simbol kebangkitan bangsa menuju Indonesia digital. Semakin digital, semakin maju. Jakarta, 7 Mei 2021. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate.